Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr hari Kamis 4 Januari 2024 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmil Fiqh dan Ilmi Tibban Nabawi, ilmu kesehatan ala Rasul, dari kitab Al-Akhbarus Sahihatu fil Hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang berbekam. Maka pada kesempatan hari ini masih kita lanjutkan pelajaran yang lalu di bab yang ke-7, Al-Babus Sabi' Al-Amradul lati tu'alijuha al-hijamatu. Bab yang ke-7, penyakit-penyakit yang disembuhkan dengan al-hijamah. Maka telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu dari penyakit-penyakit yang disembuhkan dengan hijamah, dan maknanya di sini dari nas hadis yang sahih. Adapun pengobatan hijamah di zaman now dijadikan segala obat. Namun maksud saya di sini yang datang nas dari hadis-hadis yang sahih bahwa dulu Nabi melaksanakan hijamah dari penyakit-penyakit tertentu yang diderita oleh Nabi sendiri. Maka yang pertama, auja ar-ra'si au suda, sakit kepala, dengan hadis yang telah kami sebutkan di riwayat Al-Bukhari dari Ibni Abbas bahwa Nabi telah berbekam di waktu dia muhrim saat haji ataupun umrah, min wajain kana bihi, di kepalanya dikarenakan sakit di kepalanya. Dan yang kedua dari asyaqiqah ataupun migraine, dan ini pun di hadis Al-Bukhari yang mu'allaq dan disambung di riwayat yang lain bahwa Nabi berbekam di kepalanya min syaqiqatin, dari penyakit migraine. Kemudian yang ketiga, al-alam firijl, sakit di kaki, bisa jadi bengkak, bisa jadi sakit dari otot. Dan ini pun hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bahwa Nabi berbekam dalam keadaan muhrim, Nabi dalam keadaan perjalanan, ala dhahril qadami min waja'in kana bihi, bahwa Nabi berbekam pada kaki telapaknya yang atas dikarenakan sakit yang diderita. Adapun jenis yang keempat yang telah kami sebutkan juga di pelajaran yang lalu, al-was'i, minal was'i. Makna al-was'i adalah sakit pada otot ataupun pada persendian. Maka ini di zaman now bisa dikatakan sakit rematik, rheumatism, rheumatoid, ataupun asam urat, terbanyakan uric acid di dalam darahnya. Maka sakit pergelangan tangan, pergelangan kaki, lutut. Maka hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Jabir dan juga dari Anas, dua riwayat, bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan bekam ala dhahril qadam min was'in kana bihi, dari rasa sakit mungkin rematik dan ada pembengkakan pada persendian kaki, maka Nabi melaksanakan bekam. Dan juga yang terakhir dari pembahasan di pelajaran yang telah kita lewati di pelajaran yang lalu, at-tabigu fiddam. Makna tabigu fiddam, darah yang banyak. Bisa jadi hemoglobinnya melebihi dari rata-rata. Maka rata-rata laki-laki yang normal antara 13 sampai 15. Adapun pernah kami juga mengobati seseorang yang mana dia dalam keadaan susah tidur,
dan selalu sakit kepalanya. Setelah diperiksa hemoglobin, maka hemoglobinnya 18, 19. Maka ini terlalu tinggi, terlalu banyak darah. Maka akhirnya dibekam. Dan setelah dibekam, alhamdulillah hilang semua sakit. Maka at-tabigh fiddam, darah yang dalam keadaan melimpah, apalagi diboncengi dengan kolesterol, dengan asam urat, uric acid, dengan juga gula-gula yang tidak tersaring dikarenakan mempunyai diabetes mellitus ataupun toksik, racun yang ada pada darah, maka ini semuanya juga penyebab penyakit yang bisa dihilangkan dengan berbekam. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik, disebutkan oleh Nabi, wala yatabayyag bi ahadikumud damu fayaqtulahu. Maka jangan sampai darah itu penuh pada diri kalian akan membunuh kalian. Maka hadis ini datang juga dari Ibnu Abbas menjadi hasan li ghairi. Dan pelajaran di hadis yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini masih melanjutkan penyakit-penyakit yang terdapat di dalam hadis-hadis yang diobati. Maka di antaranya adalah, dan ini untuk kita para penuntut ilmu, bud'ul hifdz wat tarkiz, lemahnya hafalan dan tidak fokus saat belajar, maka itu dibekam. Maka insya Allah kita telah membuka klinik bekam. Bagi siapa yang ingin berbekam silahkan. Maka para tulabul ilm dianjurkan untuk berbekam. Dan yang ngantuan, sleepyhead, tukang tidur di pelajaran, tapi setelah selesai pelajaran paling semangat, paling aktif, maka itu butuh dibekam agar dia fokus di saat belajar. Maka pendalilannya telah datang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Haddatsana Suwaid ibnu Sa'id, haddatsana Utsman ibnu Matar, Anil Hasan ibni Abi Ja'far an Muhammad ibni Juhadah an Nafi' an Ibni Umar. Berkata Nafi' dari Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar kepada Nafi', ya Nafi', qad tabayyaga biya ad-dammu faltamis li hajjaman waj'alhu rafiqan in istata'ta wala taj'alhu syaikhan kabiran wala sabyan saghiran. Maka di saat Ibnu Umar dalam keadaan sakit, dia mengatakan kepada Nafi', wahai Nafi', kayaknya darah di dalam tubuhku ini sudah tabayyug. Tadi telah kita sebutkan tabayyug maknanya ittirobat dan juga terlalu penuh hemoglobinnya atau dengan kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Maka carilah pembekam yang baik, jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Memangnya mau nikah, maka carilah bekamers yang baik, jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di sini poin pendalilannya. Al hijamatu 'ala riq amsalu wa fihi syifa wa barakah wa tazidu fil aqli wa fil hifdzi. Maka berbekam itu tazidu fil aql, membuat akal lebih sehat, membuat fokus pada pelajaran. Wa kadzalika tazidu fil hifdzi, menambah kekuatan hafalan. Sehingga setelah dibekam, virus-virus yang ada di kepala dari banyak nonton WWXXXX, virus-virus ini hilang. Jadi pandai menghafal, jadi mudah untuk menghafal, dan virus-virus ngantuk hilang. Jadi di pelajaran serius, tidak bengong di pelajaran melihat monyet di pohon, melihat pohon jengkol,
kapan berbuah, dan seterusnya. Maka fokus di pelajaran, tidak bermain-main di waktu pelajaran dengan pena, bermain-main dengan apa saja, tapi fokus. Ini ada obatnya, dibekam. Maka al-hijamah tazidu fil aql wa fil hifd. Fahtajimu ala barakatillah. Maka di dalam hadis ini sanadnya tentunya dhaif karena Utsman ibnu Matar rawi yang dhaif. Namun telah datang mutaba'ah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah masih dari Abdullah bin Umar, dan di Ibnu Majah dengan nomor yang setelahnya. Kalau tadi 3487, maka yang setelahnya 3488, dan sanadnya juga lain, diriwayatkan oleh Muhammad Ibnul Musaffa Al-Himsi, haddatsana Utsman Ibnu Abdurrahman, haddatsana Abdullah Ibnu Ismah an Sa'id ibni Maimun an Nafi' an Ibni Umar. Lafadznya sama. Al-hijamah tazidu fil aql wa tazidu fil hifd wa tazidu al-hafidhu hifdhan. Di sini lebih ditegaskan lagi, menambah kepada orang yang hafidh tambahan kekuatan. Jadinya tidak mesti orang-orang yang berbekam untuk mendapatkan hafalan di mana dia dalam keadaan hafalannya tidak kuat saja. Bisa jadi orang yang ma'ruf di antara kita hafalannya kuat. Ngapain lagi kamu hijamah? Hafalanmu sudah kuat. Tidak. Tetapi dia ingin menambah lebih kuat lagi dengan berbekam.